Di 3 pertandingan uji coba sebelumnya kita tahu bahwa timnas U19 tidak bisa meraih kemenangan. Total ada 13 gol yang bersarang ke gawang dari timnas U19. Memang ada satu hasil seri melawan Arab Saudi yang saya kira di sana para pemain dari timnas U19 menunjukkan sedikit perubahan dari level permainan mereka, di mana mereka sebelumnya sulit untuk mencetak gol, tapi mereka mampu mencetak 3 gol setelah tertinggal 3 gol. Jadi ini sebuah catatan yang menarik pada saat memang kita semua mulai berpikir bahwa para pemain timnas U19 ini sebetulnya mentalnya tidak kuat. Tapi ternyata mereka buktikan bahwa dengan tertinggal dengan defisit yang cukup jauh yaitu 3-0, mereka bisa balik meraih hasil seri. Bahkan saya kira bisa saja mereka meraih kemenangan. Tapi juga perlu kita cermati bagaimana proses-proses gol yang diciptakan oleh Arab Saudi juga tidak semuanya dari open play. Memang yang kita melihat adalah terus-menerus terjadi semacam kepanikan di lini pertahanan timnas U19 yang juga memberikan peluang bagi timnas U19 Arab Saudi untuk bisa mendapatkan penalti dan juga mencetak 1 gol dari open play dan juga beberapa peluang lainnya. Tapi kita lihat teman-teman, dari 2 game awal sebelumnya, perubahan yang terjadi di game melawan Arab Saudi terlihat bagaimana para pemain timnas U19 Indonesia sudah mulai lebih berani untuk melakukan challenge. Challenge artinya untuk memberikan perlawanan kepada para pemain Arab Saudi agar mereka tidak leluasa untuk terlalu lama menguasai bola atau juga untuk melakukan pergerakan-pergerakan individual menuju ke garis pertahanan dari timnas U19. Dan yang menarik yang saya baca di salah satu media pada pagi hari ini bahwa, ini menarik sekali nih teman-teman ya, bahwa Coach Shin Tae-yong menyatakan ada 2 evaluasi yang wajib untuk timnas U19 Indonesia. Saya perlu melihat lagi beritanya ya, bahwa yang pertama adalah dari cara bertahan. Cara bertahan di mana ia nilai bahwa kadang para pemain masih takut terhadap para pemain lawan atau juga pada saat bola datang. Dan teman-teman perlu juga melihat dan juga mendengarkan analisa saya di salah satu video tentang timnas U19 baru beberapa hari yang lalu, mungkin 1 pekan atau 10 hari yang lalu, setelah 2 game awal timnas U19 di Kroasia. Saya telah di video tersebut menegaskan bahwa para pemain timnas U19 terlihat tidak begitu berani untuk melakukan tackling, apalagi memberikan semacam agresivitas kepada para pemain tim lawan dari Bulgaria dan juga dari Kroasia, karena terlihat terutama di game melawan Kroasia, para pemain Kroasia begitu gampang mencetak gol. Seolah-olah mereka dibiarkan mencetak gol karena tidak ada challenge yang saya melihat dalam pertandingan tersebut. Melawan Bulgaria mereka total defense tapi kalah dari urusan untuk memenangi duel di udara beberapa kali, dan juga ada gol yang tercipta melalui set piece dengan sundulan kepala. Dan memang yang sering dikatakan oleh Coach Shin Tae-yong bahwa stamina menjadi salah satu masalah utama dari timnas U19. Walaupun memang penilaiannya setelah 2 game melawan Kroasia dan Bulgaria bahwa fokus dan konsentrasi yang melemah yang membuat para pemain timnas U19 banyak kemasukan gol. Tapi sekarang setelah berpikir panjang, saya juga kira bahwa fokus dan konsentrasi itu juga ada kaitannya dengan stamina. Karena ketika kita mulai merasa lelah, saya sendiri nih, ketika saya berolahraga, ketika saya mulai merasa capek, merasa lelah, maka di sana saya akan sedikit kehilangan konsentrasi. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor yang coba dijaga oleh Coach Shin Tae-yong, bagaimana stamina ini akan bisa tetap kuat, bukan untuk urusan menyerang. Karena yang beberapa kali setelah saya membuat analisa tentang timnas U19, saya juga mulai melihat bahwa dalam urusan menyerang, para pemain kita ini bisa saja menyerang secara Spartan, kuat, tapi dalam urusan bertahan ini diperlukan konsentrasi yang lebih tinggi. Selain berbicara tentang cara bertahan, Coach Shin Tae-yong juga menyatakan bahwa evaluasi kedua yang perlu dilakukan adalah dalam urusan cover play. Apakah itu untuk bertahan dan juga untuk menyerang? Apa itu cover play? Saya kira cover play itu seperti sistemnya double cover dalam urusan bertahan, yaitu ketika ada pemain dari tim lawan yang mencoba untuk masuk ke lini pertahanan dari timnas U19, maka perlu ada 1 pemain terlebih dahulu di depan lini pertahanan. Dan artinya double cover ini akan memungkinkan
pemain-pemain kita untuk bertahan lebih rapat lagi dan tidak memberikan ruang ekstra bagi para pemain tim lawan. Bagaimana itu bisa dilakukan? Tentu dari urusan timing dan positioning. Nah, timing dan positioning ini juga kaitannya dengan transisi dalam urusan pada saat setelah menyerang mencoba untuk balik ke posisi masing-masing. Jadi timing dan positioning ini bisa juga dihasilkan ketika para pemain ini sudah berlatih secara berkesinambungan untuk waktu yang lama dan juga bermain di pertandingan-pertandingan uji coba selama mungkin 7 atau 8 pertandingan. Baru nanti mereka bisa mendapatkan chemistry-nya. Oh, ternyata timingnya harus seperti ini, positioningnya harus seperti ini. Sekarang ini kan masih dalam proses pembentukan timing dan positioning tersebut. Teman-teman bisa melihat timing ketika untuk melakukan heading kadang sering sedikit terlambat, positioning untuk menjaga tim lawan juga kadang-kadang tidak tepat. Jadi ini semua masih dalam proses belajar bagi para pemain timnas U19. Bagaimana dalam urusan menyerang? Sama juga dalam urusan menyerang bahwa jarak antar pemain yang tidak boleh terlalu jauh agar passing ini bisa dilakukan lebih akurat lagi, dan itu sudah mulai kita lihat di game ketiga melawan Arab Saudi. Bahwa jarak antar pemain tidak begitu jauh, jadi akurasi passing meningkatlah daripada 2 game awal melawan Bulgaria dan Kroasia. Memang saya melihat komen-komen nih di timeline video saya di 2 upload saya sebelumnya tentang timnas U19 yang menyatakan bahwa Arab Saudi ini bukanlah tim kuat. Tapi justru di sanalah kesalahan kita menilai Arab Saudi ini bukanlah tim kuat. Arab Saudi ini juga salah satu tim kuat dari kawasan Asia. Bahkan saya kira terkuat dari Timur Tengah, apakah itu di level senior ataupun di level junior. Karena mereka juga adalah tim yang seniornya langganan masuk Piala Dunia. Artinya bagaimana tim senior ini juga bisa berlangganan masuk Piala Dunia, karena kan ada regenerasi yang mereka lakukan. Memang mereka tidak selalu berhasil masuk Piala Dunia, tapi mereka sudah beberapa kali mampu masuk ke Piala Dunia. Artinya level mereka ini juga sudah level yang dunia, bukan lagi melihat ke kawasan Asia. Jadi pelajaran yang baik juga bagi para pemain timnas U19 berhadapan dengan Arab Saudi. Dan kita juga bisa melihat bagaimana perubahan yang dilakukan Coach Sintayong dalam game melawan Arab Saudi yang menerapkan strategi menyerang. Jadi di sanalah kita melihat bagaimana para pemain kita dalam urusan menyerang ini memang fine-fine saja. Tapi lagi-lagi kan kita melihat bahwa koordinasi di lini pertahanan yang tidak rapi yang membuat mereka juga bisa kemasukan 3 gol. Nah, kita kan selalu berpikir seandainya kita bertahan lebih baik lagi. Nah, mungkin ya kita bisa menang. Tapi kemenangan ini kan tidak kita cari hanya dalam 1 game. Yang kita inginkan tentu adalah tim ini bisa stabil dalam permainan. Stabil dalam permainan itu seperti apa? Artinya tidak lagi memikirkan 1 atau 2 pemain yang perlu main. Tapi siapapun pemain yang main, ini konsep permainannya ini sudah bisa mereka pahami agar chemistry di antara pemain tadi yang sudah saya sebutkan untuk timing dan positioning ini bisa mereka jalin untuk game besar, untuk game yang friendly, untuk game yang penting, untuk game juga di mana mereka nantinya akan perlu meraih kemenangan. Sayang Piala Asia U19 ini ditunda. Jika tidak, kita bisalah mendapatkan gambaran sedikit bagaimana para pemain ini bermain di sebuah turnamen resmi. Tapi it's okay. Dengan tertundanya Piala Asia U19 berarti akan ada waktu yang lebih banyak lagi bagi timnas U19 untuk beruji coba rencananya nanti ke negara lain di Eropa untuk mempersiapkan diri nantinya untuk tahun depan Piala Dunia U20. Bagaimana dengan pemain-pemain di timnas U19? Saya melihat nih pemain seperti Witan, David Maulana, Beckham Putra memang belum banyak mendapatkan kesempatan, tapi saya kira inilah pemain-pemain tengah, Brilian Aldama yang sekarang secara teamwork juga sudah mulai baik ya di game ketiga melawan Arab Saudi. Dan di depan ini Irfan Jauhari yang terus dikasihkan kesempatan, saya kira bisa jadi nanti dirotasi di game melawan Qatar. Dan juga di belakang saya kira Rizky Ridho, kemudian Arhan, Bagas, Kava, ini pemain-pemain yang memang sangat berpengaruh pada saat mereka juga ikut untuk mendukung serangan bagi timnas U19. Bagaimana dengan timnas Qatar U19? Mereka juga salah satu tim kuat dari kawasan Asia dan juga dari Timur Tengah. Kita tidak tahu seperti apa pola permainan timnas Qatar U19 secara pasti, tapi saya kira tidak akan beda jauh dengan timnas Arab Saudi U19 mengandalkan teknik tinggi dan juga agresivitas pada saat mereka akan mencoba menyerang ke lini pertahanan dari timnas U19 Indonesia. Tapi yang saya ketahui, Qatar memiliki salah satu akademi olahraga terbaik di kawasan Asia dan khususnya di Timur Tengah, yaitu Aspire Academy, dan begitu banyak pemain
dari Aspire Academy tersebut yang membela timnas Qatar U19 dan akhirnya mereka juga bisa membela timnas Qatar senior. Nah, seperti apa sih ekspektasi kita bagi timnas Indonesia U19? Saya sepakat dengan Coach Sintayong bahwa kita tidak mencari kemenangan. Kita mencoba mencari napas yang kuat, kemudian juga bagaimana bisa membangun pola permainan yang tepat bagi timnas Indonesia U19. Di mana saya belum melihat pola permainan seperti apa sih yang kira-kira akan diterapkan oleh Coach Sintayong. Karena di 3 game sebelumnya kan berbeda-beda. Bertahan total melawan Bulgaria, bertahan sedikit menyerang melawan Kroasia, dan menyerang melawan Arab Saudi. Itu yang saya lihat dari cara permainan timnas U19. Tapi yang penting bagi saya adalah bagaimana saya nanti bisa melihat chemistry building di antara para pemain timnas U19, di mana kerjasama mereka akan lebih rapi lagi. Apakah itu urusan untuk bertahan atau juga untuk menyerang. Dan tadi yang saya katakan di awal video ini, timing and positioning, ini juga sangat penting untuk dijalin di antara para pemain. Caranya seperti apa? Lagi-lagi bagaimana mereka bisa dekat jaraknya satu sama lainnya, dan itu kembali kepada evaluasi yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong, yaitu cover play. Kita tunggu saja bagaimana serangkaian pertandingan uji coba selanjutnya bagi timnas U19. Yang lebih penting lagi bahwa kita terus mendukung proses yang sedang dijalankan oleh timnas U19, dan bukan saatnya bagi kita sekarang untuk menilai, saatnya sekarang bagi kita untuk melihat bagaimana jalannya pertandingan dari pertandingan uji coba timnas U19, dan kita berikan semangat kepada para pemain junior kita agar mereka bisa lebih baik lagi di masa depan yang akan datang. No hate, only football, salam sepak bola.